background dan outfit Bu sebetulnya. Selamat sore Mas Aryo, Bu Nunu. Selamat sore Mbak Nur. Oke, Mas Dwijo ada nih kayaknya Sugeng Sonten Mas Dwijo. Oke. Ada kawan-kawan Kepri Pak Nur juga. Oh iya, ada kawan Kepri. Selamat sore Bu Ambar juga rawuh, Sugeng Sonten, semoga segera pulih kembali. Nggih, Sugeng Sonten. Selamat sore Bu Ambar. Selamat sore. Nggih. Saya penting belajar indikator kinerja walaupun dulu saya ya bareng-bareng Bu Nunu sama Pak Nurhati, tapi beliau kan praktek terus. Nah, saya yang lanjut prakteknya, jadi kehilangan enggok loh saya. Nah, Pak Nur sama Bu Nunu ini yang terus gitu, jadi layak lah kalau sampai buat buku. Nah, pengestunipun Bu Ambar. Kita selanjutnya mikir ya, nggih. Siap Bu. Siap. Iya, sudah lumayan banyak yang hadir. Mau kita tunggu beberapa saat lagi atau mau kita mulai sekarang? Monggo, kami ngikut ke Mas Aryo dan tim. Iya. Nyapa Bu Anissa dulu ya dari Kepri. Selamat sore Bu Anissa dan tim. Selamat sore Pak Radi, Bu Nunu. Sore Mbak Ais. Sehat Ibu Nunu? Alhamdulillah sehat Mbak Ais. Walaupun nggak ketemu gonggong tetap sehat. Gonggong ki apa to Bu? Aku ragu. Makanan khasnya orang Kepri Bu. Oh gitu ceritanya ya. Temu gong. Belum ke Kepri ya Bu ya? Belum Ibu. Semoga COVID-nya lepas terlalu. Iya, baik Bapak Ibu, untuk menyingkat waktu saja mungkin kita akan segera mulai. Karena saya yakin di sana sudah hari Jumat sore itu kelihatannya sudah pada nggak konsen ya. Karena hawanya sudah hawa weekend, sudah hawa libur gitu. Walaupun kelihatannya work from home itu kayaknya boundaries jam kerjanya nggak berlaku semua ya. Jadi weekend atau tidak weekend, weekdays atau tidak weekdays kelihatannya produktif. Sama. Baik, karena itu kita akan setting acara ini sesantai mungkin aja gitu. Jadi Bapak Ibu silakan kalau mau sambil ambil teh. Jadi konsepnya kita ngeteh sore lah sore ini gitu kan. Jadi kita akan dengar cerita dari Bu Nunu dan Pak Nur Hadi yang sudah berhasil menyelesaikan dan meluncurkan buku terbaru beliau berdua berjudul Indikator Kinerja. Kita harapannya nanti akan dapat cerita dari beliau berdua tentang pesan-pesan yang ingin disampaikan melalui buku ini gitu kan, dan apa yang kita bisa belajar dari sana gitu kan. Jadi semakin yakin ketika membeli buku ini kemudian saya dapat sesuatu yang layak untuk saya aplikasikan di tempat kerja masing-masing atau di organisasi atau gitu. Jadi kita santai aja, jadi informal obrolan kita sore ini gitu kan. Tapi sebelum kita mulai, saya ingin menyapa Prof. Kumoro, Pak Yudi Kumoro Tomo. Selamat sore Pak Kum. Ya, selamat sore Mas Aryo dan semua, khususnya nih Pak Nur Hadi, Bu Nunu yang sukses berkontribusi membuat buku. Luar biasa ini, ada masa semua produktif.
Nah, ini mungkin kita bisa belajar tentang bagaimana meningkatkan kinerja di tengah masa pandemik ini dari Bu Nunu dan Pak Nur Hadi. Pak Kumoro sebagai Ketua Departemen MKP, kami ingin mendengar sedikit mungkin sambutan dari Pak Kumoro lah gitu terkait dengan buku yang baru diselesaikan Pak Bu Nunu dan Pak Nur Hadi. Mungkin ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu Pak Kumoro, kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Aryo. Selamat sore Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, Ibu semuanya, ini kalau lihat di partisipannya, sebagian besar memang berasal dari Departemen MKP, tapi cukup banyak yang berasal dari berbagai macam daerah yang selama ini tampaknya berhubungan dengan Pak Nur Hadi dan Bu Nunu. Ya itu fansnya Pak Nur sama Bu Nunu, Pak Kum. Bagaimana? Ya, fans. Fans. Ya, ini dari berbagai daerah. Fans berat. Saya menyambut baik, terus terang datangnya buku ini, walaupun saya belum mendapatkan kopinya, soft copy maupun hard copy, tetapi kalau melihat dari judulnya, indikator kinerja, ini sudah sesuai dengan jalur pengetahuan yang kita miliki di jurusan atau Departemen MKP, Manajemen dan Kebijakan Publik, tentang indikator kinerja di dalam organisasi publik, saya kira. Nah, mudah-mudahan buku ini juga akan bermanfaat karena kita melihat tulisan-tulisan terkait dengan pedoman praktis yang bisa diaplikasikan di jajaran pemerintah di pusat maupun provinsi, kabupaten, kota itu masih jarang. Nah, mudah-mudahan ini juga bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian di daerah. Tentu saja ini akan diharapkan mendorong teman-teman untuk lebih produktif dan menerbitkan buku. Sebenarnya menulis buku itu tidak sulit-sulit amat sebenarnya kalau melihat kalau kita sudah punya pengetahuan yang cukup mengenai bidang ilmu tertentu, punya minat yang cukup bidang tertentu, ini tinggal kemudian kita meluangkan waktu untuk menulisnya. Nah, karena itu juga saya ingin dorong Bapak Ibu sekalian, terutama dosen di MKP, untuk juga berkontribusi. Tentu saja juga Bapak Ibu dari pemerintah daerah yang langsung berkegiatan, langsung berhubungan dengan publik pada organisasi masing-masing itu juga punya peluang banyak karena pengalaman praktisnya juga sangat banyak. Nah, sempatkanlah untuk buku karena buku ini adalah sesuatu yang nanti akan kita wariskan ke generasi berikutnya dan cara kita untuk menjangkau komunikasi, mengoptimalkan komunikasi pengetahuan kita ke dunia luar, dari dunia akademik ke dunia praktis dan juga barangkali juga pasti dibaca oleh para mahasiswa dan juga kolega kita yang tidak sempat berhubungan, bahkan tidak sempat berhubungan langsung dengan kita. Terima kasih sekali lagi, selamat. Nanti kita tunggu uraian dari Bu Nunu, Pak Nur Hadi Susanto untuk menjelaskan isi buku. Kita akan ikuti dengan, tentu saja akan ikuti dengan khidmat acara ini, walaupun santai. Waktu di Jogja ini sudah jam 4 lebih, di Canberra berapa ini? Jam 8, Pak. 8 malam ya, sudah malam ya, nggak apa-apa. Dan saya juga ingin mendorong terus supaya kegiatan book corner atau pojok buku kita isi baik dari buku-buku kita sendiri maupun buku-buku menarik yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Kumoro atas sedikit sambutannya. Jadi sebagaimana disampaikan Pak Kumoro tadi, dan juga mungkin merujuk kepada pesan utama buku ini, kita berharap buku ini dan forum ini bisa menjadi jembatan untuk mengkomunikasikan
pengetahuan dengan praktek di lapangan begitu. Oke, kita langsung saja ke inti acaranya. Jadi mari kita menyapa Bu Nunu dan Mas Nur Hadi. Sekedar perkenalan, saya yakin Bapak Ibu sudah kenal semua dengan Bu Nunu dan Mas Nur Hadi begitu. Ketika diposting di sosial media MKP tentang flyer buku ini banyak respon yang menarik, bilang Bu Nunu ini salah satu dosen favorit katanya gitu kan, Mas Nur Hadi juga gitu. Jadi kelihatannya bisa jadi ajang temu kangen juga di sini hari ini, sore ini gitu. Tentu saja juga sebagai ajang untuk mengingat kembali apa yang pernah mungkin disampaikan Bu Nunu dan Mas Nur Hadi di kelas-kelas baik di MAP maupun di MKP. Baik, sekedar pengingat Bu Nunu, Ibu Dr. Nunu Dwi Retnandari sekarang ini selain sebagai dosen di Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik, beliau juga Wakil Ketua Divisi Diklat MAP UGM, dan Mas Nur Hadi Susanto, Mas Dr. Nur Hadi Susanto, selain base utamanya di Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik, beliau juga koordinator Diklat MAP dan banyak terlibat dalam kegiatan diklat perencanaan, dan saya pikir karenanya menjadi orang yang sangat kompeten berbicara soal masalah indikator kinerja dan perencanaan. Baik, kita mulai mungkin dengan pertanyaan pemancing ya buat baik Bu Nunu atau Mas Nur Hadi. Kita sama-sama penasaran sebetulnya apa sih mungkin yang pertama kali menggerakkan atau yang menjadi latar belakang Bu Nunu dan Pak Nur Hadi untuk menulis buku ini gitu kan. Dan itu dimulai sejak kapan sih proses itu gitu. Silakan Bu Nunu atau Mas Nur Hadi, silakan. Nah, monggo Bu Nunu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, Mas Gun, Mas Aryo, dan kawan-kawan yang sudah hadir di sini. Rasanya terlalu besar saya untuk hadir di sini, padahal saya itu kecil banget gitu. Jadi kalau ditanya latar belakangnya menulis buku ini, sebetulnya kalau ditanya kan background saya itu ekonomi. Seperti Prof. Kum tadi ngendikan, ini sebetulnya terjadi begitu saja, learning by doing ya. Ketika kita melihat bahwa kawan-kawan birokrat itu punya kebutuhan untuk perumahan. Kawan-kawan birokrat itu punya kebutuhan untuk memenuhi tuntutan-tuntutan tentang berpikir logik dan seterusnya, yang kemudian dipandu oleh pemerintah pusat dengan berbagai peraturan yang dimiliki oleh pemerintah pusat, yang kemudian peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat itu begitu detail dan kemudian saling bertentangan satu dengan yang lain, sehingga kemudian kawan-kawan di birokrasi itu justru menjadi sibuk untuk memenuhi kebutuhan teman-teman pusat tanpa mampu berpikir sesuatu. Sementara itu, di sisi yang lain sebetulnya kita akademisi itu punya energi yang cukup banyak, dan punya sumber daya yang cukup banyak, tetapi kemudian untuk mempertemukan itu kayak jauh banget gitu. Nah, akhirnya dengan karena seperti itu terus-menerus, kita setiap saat terus-menerus seperti itu, maka kemudian ya sejak kenal dengan ini Mas Aryo, entah berapa tahun yang lalu ya mulainya. Jadi buku ini lama sekali, sempat lama ngendem di dalam laptop ini lama banget gitu. Ada setahun itu nggak tersentuh, rasanya mau diterbitkan, pantas nggak yo gitu. Itu mikir pantas nggak itu sama Pak Nur, pantas mboten nggih Pak Nur gitu. Itu lama banget. Jadi inginnya kami sebetulnya latar belakangnya kita ingin menjembatani kebutuhan kawan-kawan birokrasi itu dengan logika berpikir yang sederhana, sehingga mereka kemudian mampu mencerna, mampu mengaplikasikan itu, dan ketika ada panduan-panduan dari pemerintah pusat yang mungkin rumit, complicated, mereka bisa menyederhanakan itu. Kira-kira itu barangkali dari saya. Mungkin Pak Nur ada tambahan lagi kali ya. Ya mungkin
Sudah cukup, tapi ada sedikit lagi Bu. Ya, seperti yang biasa kita diskusikan. Apalagi saya juga pernah di pemerintahan. Seringkali kendala kita ketika mengukur penyelenggaraan pembangunan itu hanya dilihat dari habisnya anggaran. Jadi realisasi pekerjaan itu lebih banyak diukur dari realisasi anggaran. Teman-teman di birokrasi bekerja keras dari pagi sampai sore, kadang overtime, bahkan juga kadang keluar kota berhari-hari, tetapi ketika dilihat kinerjanya ternyata mengagetkan. Di awal-awal memang sekitar 5 tahun yang lalu mulai digerakkan oleh Kemenpan RB, kemudian oleh Bappenas untuk mengembangkan Undang-Undang 17/2003 tentang keuangan negara. Di situ disebut budgeting performance, bahwa setiap anggaran yang dibelanjakan oleh pemerintah itu harus berkinerja. Selama ini yang ditunjukkan adalah bekerjanya, tapi belum berkinerjanya. Dan ini ternyata juga ada kendala-kendala khusus, yaitu bagaimana memahami bekerja dan kinerja itu ternyata tidak cukup mudah. Membedakan antara kerja dan kinerja seringkali kita diskusikan dan itu lama sekali, dan sampai hari ini kita juga masih menyaksikan dari berbagai dokumen yang kita dampingi itu realisasi pekerjaan itu diukur dari serapan anggaran. Padahal kalau membangun selama ini kan kita juga sama-sama tahu pemerintah itu punya sumber daya, ada ASN-nya, kemudian ada kantornya, ada kendaraannya, ada kewenangannya. Bahkan di dalam rancangan anggaran mereka hanya menyebutkan input itu tersedianya uang. Jadi yang jadi rebutan itu fresh money-nya. APBN, APBD sama saja. Jadi yang dibahas, dirinci betul, diturunkan dalam hal yang kecil-kecil sampai belanja ATK berapa, perjalanan dinas berapa, semuanya dirinci keuangan. Tapi melupakan bahwa kalau ingin memetakan sebuah kinerja, input itu paling tidak minimal ya kalau dari sisi manajemen 5M lah. Ada man, money, method, dan seterusnya. Dan ini kami juga sama-sama belajar, Mas Aryo, sama-sama mengkaji sebenarnya ini letak kelemahan ini dimulai dari mana dan berakhir di mana. Bahkan sampai sehari ini ketika bukunya sudah terbit pun kami juga masih belajar. Seperti sampaikan Bu Nunu, yang mikir juga apakah ini nanti bisa diterima, pantas apa enggak gitu. Buku ini untuk mewakili kegelisahan kita bersama, dan apakah ini juga mencukupi, karena setelah kami baca banyak hal yang ternyata juga kami merasa belum dimasukkan. Ya seperti sebuah proses lah. Ketika sudah jadi itu, oh ternyata ada yang kurang. Nah ini mohon juga dukungan Bapak Ibu sekalian, mungkin ada hal-hal yang perlu diperbaiki dari tulisan kami. Demikian Mas Aryo, Bu Nunu. Iya, kalau tadi saya sempat mendengar Bu Nunu menyampaikan bahwa buku ini tuh ibarat jembatan gitu kan, dan juga sebagai jembatan antara pengetahuan dengan praktek, dan kemudian juga sebagai panduan gitu kan untuk membantu teman-teman di lapangan untuk menyusun indikator kinerja dan semacam itu. Sebetulnya pesan apa lagi yang ingin disampaikan terkait dengan buku ini gitu kan? Adakah misalkan Bu Nunu atau Mas Nur Hadi ingin menyampaikan proposal formulasi yang ini loh yang kami propose ini lebih canggih loh dibanding yang beredar di luar selama ini, atau sekedar ini cuma membantu membentuk logical framework untuk memahami proses ini sehingga nanti teman-teman di lapangan bisa belajar sendiri menyesuaikan, atau sebetulnya apa yang ditawarkan oleh buku ini gitu. Mic-nya Bu Nur ya. Monggo Pak Nur, apa yang ditawarkan buku itu? Ternyata yang menurut pengalaman kami yang paling sulit adalah menyederhanakan, Mas Aryo. Jadi menerjemahkan sesuatu yang rumit ini, mohon izin kami juga kalau diperkenankan share ini ya, PowerPoint ya, biar kita juga ada beberapa contoh yang mungkin bisa kita
lihat bersama. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau buku ini kan kebetulan kita bertemu penerbitnya Gava Media, ada 6 chapter di situ. Kenapa kami menyebut sebagai jembatan? Ini salah satu logical framework yang kalau kami cari ternyata kita tracking itu lahir dari berbagai para ahli di kebijakan publik dan perencanaan. Ternyata bagan yang sederhana ini ketika diterjemahkan tidak terlalu mudah. Ada kerumitan-kerumitan yang dihadapi. Nah, di dalam buku kami berusaha menguraikan bagaimana sebuah input, kegiatan, dan output serta outcome bahkan sampai ke level impact. Ada contoh-contohnya agar bagi yang membaca nanti dengan cepat memahami dan bisa memasukkan. Seringkali banyak data berserakan, kemudian ada teori-teori juga yang menerjemahkan itu, tetapi yang dimasukkan di dalam skema ini apa saja itu ternyata masih seringkali banyak yang miss gitu. Maka ketika ingin menuliskan ini ya kami memaksa diri harus memahami dulu bagaimana kerangka logiknya. Kalau di berbagai teori kerangka logik ini ada 16 kotak itu. Setelah saya lihat berkali-kali hanya 15, ini jangan-jangan ada yang salah. Mungkin satu kotak di atas itu judulnya, chapternya. Nah, ini salah satu gambaran Mas Aryo dan Bapak Ibu sekalian. Yang berikutnya ada gambaran lagi seperti ini. Ini perlu dijelaskan dan perlu didukung dengan gambaran real yang dihadapi oleh teman-teman yang ada di sektor publik maupun di sektor swasta. Mengalirnya sebuah kinerja ini juga ada tantangan tersendiri, karena kalau dilihat dari regulasi, kami juga membaca celah regulasinya. Regulasi ini saling tumpang tindih, menjelaskan tentang KPI, ada IQ, indikator kinerja utama, indikator kinerja individu, ada indikator kinerja kunci, ada SPM dan seterusnya. Banyak sekali indikator yang berserakan di mana-mana, tetapi ketika merangkai itu sebagai sebuah turunan visi dan misi, ternyata banyak yang rumit gitu. Mereka merasa rumit. Maka kami mencoba untuk menyederhanakan dalam sebuah flow agar tidak hanya permainan narasi. Jadi kalau di dalam dokumen perencanaan itu seringkali yang ketemu itu bolak-balik kalimat gitu. Contohnya institusi yang menangani peningkatan kapasitas ASN atau meningkatkan kualitas SDM itu. Mulai dari misi turun itu hanya dibolak-balik. Misinya meningkatkan kualitas SDM, tujuannya kualitas SDM meningkat, sasarannya peningkatan kualitas SDM sampai di bawah, sehingga seluruh dokumen itu isinya hanya bolak-balik saja. Kalau tidak meningkatkan ya peningkatan. Jadi kata pening itu banyak sekali di dalam buku perencanaan kita atau akuntabilitas kita. Nah, ini memang perlu alat bantu. Dan kami sudah banyak diskusi dengan beberapa mitra yang kita dampingi. Ternyata yang concern bagaimana memecahkan struktur ini tidak banyak. Nah, ini mungkin semoga bermanfaat. Ini mungkin sebagai salah satu kalau kami menggambarkan komiknya ya, krayonnya. Buku ini tidak terlalu berat agar bisa dicerna dan punya gambaran. Karikatur kalau kita ingin menerjemahkan input, proses, output, outcome sampai ke impact. Misalnya begini, ada misi meningkatkan kesejahteraan, tujuannya adalah menurunkan angka kemiskinan. Tapi ketika kita lihat ternyata jabaran di bawahnya, detail di bawahnya itu tidak fokus ke yang dituju dan misi yang ingin dicapai. Kegiatannya business as usual. Kemiskinannya nggak turun, tapi anggarannya habis. Yang bekerja di situ juga sibuk. Maka ini hanya menjadi dalam rangka menurunkan kemiskinan, maka melakukan kegiatan A, B, C, dan tidak ada relevansinya. Agar ini saling mengikat menjadi sebuah siklus, contoh sederhana. Dan ini kalau untuk yang level kementerian, indikator kinerja itu dibagi. Eselon 1 menangani program yang indikator itu levelnya outcome. Eselon 2 menangani kegiatan yang indikator levelnya output.
Kalau di pemerintah daerah, program itu dipegang oleh eselon 3, selevel kepala bidang. Kalau di kementerian dipegang oleh Direktorat Jenderal, eselon 1. Maka seringkali visi misi yang disusun, dirumuskan, baik itu dari presiden, menteri, kepala daerah, itu berubah dinamis visi misinya. Tapi ketika jatuh pada program dan kegiatan, itu ternyata banyak aktivitas copy paste gitu. Jadi kalau seringkali kami tanya, kalau nyusun rencana kegiatan anggaran itu lihat file sebelum tahun sebelumnya enggak. Dan teman-teman ya juga mengakui bahwa mereka melihat tahun sebelumnya. Nah, tahun sebelumnya itu lihat tahun sebelumnya lagi enggak. Nah, ternyata tidak terdeteksi sampai kapan awal pertama kali mengcopy paste RKA ini. Padahal kunci dari pembangunan kan di program dan kegiatan. Presiden boleh punya visi misi, yang punya anggaran itu ada di program eselon 1. Di daerah juga sama, gubernur, bupati, wali kota punya visi misi, tetapi yang punya anggaran itu yang pegang program. Sebenarnya Indonesia maju tidaknya ada di program dan kegiatan. Maka kalau tidak ada improve di dalam merumuskan sebuah program, kemudian ini menjadi tidak kompetitif dengan kondisi yang eksisten. Visi misinya Pak Jokowi Ma'ruf Amin, tapi kalau lihat rincian kegiatan mungkin masih zamannya Beto. Makanya kalau guyonannya itu seringkali saya gini, enak zamanku toh gitu, karena ya dulu nggak ada revolusi industri 4, nggak ada tantangan yang sedemikian masifnya setiap hari per detik itu masyarakat sudah bisa mendapatkan informasi dengan cepat. Ini gambaran dan ini ada di beberapa halaman yang ada di buku. Ini sebagai contoh saja nih, Mas Aryo, monggo kalau Bu Nunu ada tambahan. Iya, jadi kalau dipertegas Mas Aryo bukan menawarkan sebuah proposal baru sebetulnya. Jadi kami hanya ingin menyederhanakan dari prosesnya. Kalau mau buat indikator kinerja itu, apa toh yang harus kalian pikirkan? Apa yang harus kita pikirkan? Satu, proses bisnisnya. Kalau mau mencapai itu, yang mau dikerjakan di belakangnya itu apa gitu. Sederhana seperti itu. Dan yang kedua, sering muncul pertanyaan dari kawan-kawan di birokrasi terutama, itu tentang satuannya indikator kinerja itu apa sih Bu gitu. Apa harus persen, apa harus kilogram, apa harus indeks seperti apa gitu. Nah, kami kemudian mencoba memetakan itu dengan mencoba membuat memasukkan sedikit sekali ilmu statistik gitu ya. Jadi indeks itu apa, dibuat untuk apa, seperti apa cara membuatnya, itu semua disederhanakan, dihindari hitung-hitungan itu dihindari seperti itu. Jadi karena biasanya orang tuh kalau sudah melihat rumus itu kayak melihat hantu itu, padahal itu kan menyederhanakan ya. Tapi ini memang bukan proposal baru, tetapi betul-betul hanya semuanya sudah ada berserakan di mana-mana. Kita hanya mencoba untuk ini loh gitu. Itu aja sih. Okay. Kelihatannya ini loh-nya ini juga sudah luar biasa toh. Karena berarti kalau saya tidak salah menangkap, berarti di sini kemudian Bu Nunu dan Mas Nur Hadi berusaha untuk memberikan guidance kepada pembaca bagaimana cara menata logiknya ya gitu ya, frameworknya gitu kan, agar bisa menyusun naskah perencanaan yang baik begitu. Dan saya menangkap bahwa ini tidak kemudian seperti disampaikan Mas Nur Hadi menawarkan shortcut hanya bermain diksi gitu kan, karena saya pernah terlibat di beberapa diklat perencanaan juga, bukan di MAP loh Bu gitu kan. Dan itu untuk memenuhi kebutuhan singkat itu ya kemudian ya memang bermain diksi gitu kan, dan mengulang-ulang istilahnya itu daftar belanja gitu kan, yang mungkin zamannya Pak Harto daftar belanjanya dipakai lagi untuk zamannya Jokowi Ma'ruf Amin. Jadi ini bukan daftar belanja juga ya Bu ya, tapi
Aliran ya. Ini aliran. Oke, baik, itu yang kemudian mungkin para calon pembaca perlu kemudian mendapat semangat ini bahwa saya ingin belajar untuk menata logik gitu kan ketika saya membaca buku ini begitu. Nah, ngomong-ngomong soal logik, ini kemudian tadi Mas Nur Hadi sempat memperlihatkan struktur buku ini. Kalau boleh kami dikasih lihat lagi Mas Nur Hadi tadi. Dan dijelaskan sebetulnya bagaimana sih buku ini dibuat, apa strukturnya, bagaimana struktur buku ini kemudian disusun untuk menopang argumen dari buku ini. Monggo Bu Nunu dulu sakit. Iya, jadi sebetulnya buku ini karena yang kita mau itu ayo mikir sederhana tapi runtut seperti itu. Maka buku ini juga kita susun secara sangat sederhana dan runtut. Jadi yang pertama misalnya di bab 1 itu kita berbicara ngapa toh kok harus menyusun indikator kinerja. Jadi itu tadi seperti Pak Nur katakan tadi, kalau kita lihat di banyak dokumen evaluasi itu tabelnya input 100 juta, inputnya pun sama Pak Nur sudah dikoreksi. Tadi input kok cuma duit, padahal ada orang, ada gedung, tapi yang disebut hanya duit. Kemudian output terlaksana 100%. Ketika ditanya outcome-nya apa? Tertanggulangi. Apanya yang tertanggulangi, berapa banyak? Gitu. Nah, itu banyak di dokumen perencanaan seperti itu. Sehingga di pertama itu kita mengatakan bahwa kita penting untuk mengukur pekerjaan kita. Sehingga ketika banyak hal di daerah, misalnya kalau kita hitung uang untuk menanggulangi kemiskinan itu triliunan, ketika dihitung berapa orang yang keluar dari kemiskinan itu jumlahnya nggak seberapa. Dan ketika dibagi per kapita, bisa jadi per kapita untuk mengeluarkan orang miskin itu bisa 200 juta. Nah, kalau 200 juta harus dipakai program untuk mengeluarkan orang miskin itu, ya dibagi aja kan dia tiba-tiba sudah kaya, dan itu pun belum berhasil, seperti itu. Nah, kemudian di bab berikutnya kita bercerita tentang untuk apa kita mengukur indikator kinerja itu, untuk apa. Jadi sudah penting. Kemudian untuk apa kita kemudian mengukurnya? Itu kita ceritakan di bab 2, untuk apa. Nah, berbagai macam cara untuk apa itu. Kalau mengukur efisiensi caranya gimana, mengukur efektivitas caranya seperti apa gitu. Kemudian juga di dalamnya kita ceritakan kemudian kalau mau mengukur tingkat ketercapaian itu seperti apa dari indikator kinerjanya. Nah, kemudian di bab 3 kita betul-betul mengajarkan teknik menyusun indikator kinerjanya. Yang kita ambil tadi yang sudah diceritakan oleh Pak Nur berbasis pada proses bisnisnya. Jadi proses bisnisnya dimulai dari apa yang ingin dicapai, kemudian diturunkan apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikerjakan, seperti itu, sehingga akan ketemu indikator kinerjanya. Nah, kemudian di teknik penyusunan indikator itu juga kita jelaskan, kita ceritakan tentang ukuran-ukuran. Misalnya kalau indeks itu biasanya dipakai untuk apa, kemudian bagaimana cara membuat indeks, contoh-contoh indeks yang sudah ada, yang mereka kemudian kenal, seperti itu. Kalau persentase dipakai untuk apa, caranya seperti apa. Kalau persentase itu syaratnya harus punya pembilang dan penyebut. Kadang-kadang teman-teman di daerah tuh persentase PMKS yang ditangani 70%. Lalu kita tanya, jumlah PMKS berapa? Nggak tahu, Bu. Lah terus presentasi ini untuk dari mana gitu. Itu karena diminta sama pemerintah pusat tuh persentase. Lah kalau persentase kan harus tahu toh ya pembilang penyebutnya. Hal-hal sederhana seperti itu sebetulnya yang kita ceritakan Mas Aryo. Kemudian di bab 4 itu lebih kepada bagaimana aplikasinya di sektor pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah. Kita ambil salah satu contoh, kita buat proses bisnisnya, kemudian kita coba ini loh indikator kinerja yang pas kalau mau ke situ, seperti itu. Nah,
karena buku ini untuk panduan, di bab terakhirnya itu ada kertas kerja, kita berikan worksheet gitu untuk belajar. Punya kasus seperti ini, coba sih sampean bisa nggak memasukkan indikatornya apa. Jadi kira-kira itu untuk membawa teman-teman berpikir logik itu, artinya buku ini dibaca dari bab 1 sampai bab 4 baru bisa ngisi bab 5-nya seperti itu. Monggo Pak Nur kalau masih ada yang mau ditambahkan. Iya, mungkin ngobrol saja ya. Ini ada beberapa hal yang seringkali kita, khususnya saya nyampaikan itu karena keprihatinan. Contoh sederhana. Jadi buku ini tidak hanya untuk perencanaan, tetapi juga untuk pelaksanaan ex ante, dari ex ante, ongoing, sampai expose-nya, sampai itu pertanggungjawaban, akuntabilitas. Ini juga saya sampaikan waktu di Jakarta, ada Kemenpan RB kebetulan diminta untuk TOT sakit itu. Yang saya tanyakan, dan ini diketawakan banyak orang, saya tanya diketawakan. Mengapa di dalam indikator itu dituliskan angka kematian ibu itu menjadi. Jadi dalam dokumen perencanaan contohnya saja, AKI itu untuk indikator kesehatan dan ada di dalam SPM yang diterbitkan Kementerian Kesehatan sampai di level kabupaten kota itu disebutkan target angka kematian ibu. Padahal kita semua tahu administrasi kependudukan di suatu daerah itu sudah di atas 95%. Dan banyak yang mentargetkan itu pakai prevalensi per 100.000 misalnya. Saya ingat di RPJMN 2015 itu 228 baseline-nya, targetnya menjadi 114 per 100.000 kematian. Di level kabupaten bisa 28 absolutnya. Saya sering tanya, kalau AKI ditargetkan, itu siapa saja? Kan udah by name by address. Dan sudah pamit malaikat maut belum merencanakan mati itu. Dan ketika saya tanya, sampai bulan ini, November, itu kemarin saya tanya lagi di Ponorogo itu, sudah meninggal 22 Pak, enteng sekali dinas kesehatannya cerita. Lalu yang 6 gimana? Itu berprestasi enggak? Kenapa enggak zero toleransi? Katanya itu angka toleransi. Padahal ada pembanding-pembanding lain yang zero toleransi. Contohnya kekerasan seksual, kecelakaan, itu kan zero toleransi ya. Nah ini menarik sebenarnya. Kalau kita bedah lagi, banyak hal yang, contohnya juga ada Pusat Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak, itu mereka mencantumkan di kantornya dalam papan itu besar, jadi kasus kemarin perkosaan 17, maka ditargetkan tahun ini menjadi 15. Dengan enteng sekali, tahun depan yang diperkosa 12. Saya tanya, yang diperkosa sampai bulan ini berapa? 6, berarti kurang berapa? 9. Nah ini tentunya perlu logik yang ini prihatin, tapi nggak tahu memperbaikinya dari mana dan kampanyenya seperti apa gitu. Dan alhamdulillah Bu Nunu ini beliau rajin sekali. Jadi saya kesetrum rajinnya Bu Nunu. Bu Nunu itu rajin menulis. Bahkan kalau di kelas itu saya yang ngoceh, yang guyon itu Bu Nunu menuliskan. Di buku ini ada tulisan itu. Jadi kalau kegiatan itu indikatornya output, program itu outcome, kemudian sasaran itu impact. Nah, seringkali saya memberikan gambaran, oke, kalau begitu saya beri contoh tanam pisang itu, tanam pisang itu. Dan Bu Nunu yang menuliskan itu, padahal itu di chapter saya. Ya terima kasih Bu Nunu. Jadi Bu Nunu itu seringkali mencatat apa yang kita guyonkan itu, beliau rajin sekali dan saya kesetrum untuk ikut menuliskan. Gambarannya begini, Mas Aryo. Ini yang di buku itu yang dituliskan. Saya sering bertanya, oke, kalau tahu bahwa ada input, proses, output, outcome. Misalnya ada di Kabupaten Gunung Kidul itu setelah diteliti bahwa yang terbaik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya pemilik lahan itu dengan menanam pisang. Karena pisang itu dibutuhkan mulai balita sampai orang tua sakit pun mau makan pisang. Nah pertanyaannya adalah kalau kita memasukkan dalam dokumen perencanaan dan akuntabilitas, indikatornya itu levelnya apa? Contoh, penyuluh karena itu disetujui, kegiatan itu oke, akhirnya dianggarkan. Langkah pertama adalah penyuluh memberikan penyuluhan pada pemilik lahan agar menanam pisang. Dan pemilik lahannya mau. Itu levelnya input, proses, output, atau outcome. Dan itu jawabannya macam, ada yang itu input, proses. Oke, ketika masyarakat setuju dan mereka pulang ke rumahnya, setelah setuju dari proses sosialisasi itu, mereka
kemudian membersihkan lahan, mencangkul lahannya. Itu kan juga harus direport. Itu indikator levelnya output, outcome, atau impact. Jawabannya macam-macam lagi. Oke, ketika mereka sudah bersedia mengolah lahan, gitu. Kemudian pemerintah daerah dan kementerian memberikan bibit pisang. Unit layanan pengadaan menyuplai pisang. Itu input, proses, output, outcome. Kadang balik lagi ke input lagi. Petani menanam pisang, itu level indikatornya apa? Output, proses, muter lagi. Jadi perkara pisang itu kadang 1 jam nggak selesai. Nah ini apa? Seringkali buat refreshing kami di kelas, karena kadang perkara pisang itu dari Sabang sampai Merauke tidak ada yang langsung dengan tegas mengatakan penyuluh itu input untuk penanaman pisang, tapi dia outcome dari dan kepegawaian yang melatih dari pegawai yang masih tela-telo gitu menjadi kompeten gitu. Nah, petani yang mau mengelola lahan itu inisial outcome itu, padahal kami sudah jelaskan di awal. Iya, kalau pisangnya ternyata pisangnya berbuah baik lah. Kalau pisangnya dimakan codot itu input, proses, output, outcome. Balik lagi, ternyata ya ini kesulit secara nyata hadapi dan kita tahu betul. Tetapi ketika akan memetakan di dalam performance flow kita, alur kinerja kita itu memang perlu diskusi. Dan kita juga yang tidak kalah penting seringkali terjadi selfish. Masyarakat itu alhamdulillahnya nggak tahu APBD, APBN ya. Jadi kesibukan itu dianggap sudah berkinerja, padahal di dalamnya banyak yang belum. Anggaran untuk stunting misalnya, itu anggarannya sampai 2,7 M satu kabupaten kota, tapi yang untuk pemberian gizi itu nggak sampai 300 juta. Sisanya untuk workshop, studi banding. Karena apa? Proses bisnisnya tidak dipetakan, tidak ngeflow. Nah ini kami dengan teman-teman yang kami dampingi juga berusaha untuk meminimalisir itu, meskipun nggak bisa dihindari. Namanya jalan-jalan itu nggak bisa dihindari. Dan kami mahfum itu sangat mahfum sekali. Tetapi ya kalau bisa jalan-jalan itu bonus lah. Kalau programnya sudah sukses, kegiatannya sukses, kinerjanya sudah bagus. Gitu. Kurang lebihnya demikian, Mas Aryo. Terima kasih untuk ceritanya yang sangat menarik. Jadi kami di sini, terutama saya yang agak sedikit awam, bukan sedikit ya, sangat awam terhadap perencanaan itu sekarang makin menyadari dan harus mengapresiasi para perencana yang harus bergulat dari waktu ke waktu dengan dinamika dan kompleksitas seperti ini, gitu. Dan kemudian di sini menjadi sangat relevan buku ini kan, kemudian membantu mengurai benang kusut di dalam proses berpikir itu ya, Mas Nur Hadi dan Bu Nunu. Kemudian saya jadi penasaran juga, sebetulnya kita kan sedang berbicara indikator kinerja di sektor publik begitu. Apakah logika yang sama itu juga bisa dipakai misalkan oleh teman-teman yang membaca buku ini tapi background-nya dari sektor yang berbeda, misalkan non-profit, ya NGO, atau misalkan dari korporasi, atau sebetulnya bagaimana relevansi dengan konteks yang berbeda, gitu kan? Oke, Bu Nunu atau monggo Bu? Monggo Pak Nur. Oh iya, sangat relevan Mas Aryo, karena di situ juga ada istilah KPI gitu. KPI itu di Indonesia macam-macam terjemahannya. Ada yang IKU, ada indikator kinerja kunci gitu. Tapi memahami KPI itu sebenarnya untuk di sektor swasta juga ada. Ada salah satu buku yang kami kutip itu bukunya M. Bryson, bukan Muhammad Bryson, M. Bryson. Ya. Itu menceritakan tentang bagaimana strategic planning untuk sektor publik dan non-profit organization. Yang kedua di sektor swasta mereka jauh lebih realistis ya. Jadi di proses bisnisnya itu sangat efektif. Memang ini kelemahan di sektor publik kita, di instansi pemerintah, agak mengabaikan proses bisnis. Dan ini kita juga mencoba untuk kita tetap mengengage dengan beberapa kementerian yang memang menerbitkan itu di setiap kegiatan diklat ya. Itu salah satunya adalah bagaimana pemetaan proses bisnis yang baik. Di contohnya di bab 1 dan 2 itu ada yang untuk sektor swasta. Di situ juga ada beberapa contoh indikatornya. Contoh sederhana itu juga seringkali kami ceritakan di kelas itu, misalnya kalau saya diberi anggaran 100 miliar untuk bikin pabrik tahu gitu, karena
tahu itu populer dan sekarang kita lihat di jalan-jalan tahu itu dijual dengan promosi yang kencang gitu, yang digoreng 500-an itu kan. Nah, kalau saya punya duit 100 miliar diminta untuk membuat pabrik tahu, pasti saya berpikir divisi apa yang saya bentuk. Apakah divisi procurement, research and development, manufaktur untuk cetak tahu 1 juta tahu sehari gitu. Kemudian ada distribusi, sales and marketing. Itu di sektor swasta sudah runtut karena logiknya memang dia ingin dapat untung. Maka KPI-nya mudah. Kalau sisi procurement ya belanja kedelai yang berkualitas, di situ ditempatkan apa yang bisa ditempatkan di situ. Pasti sarjana pertanian yang tahu kedelai. Yang manufaktur ya sarjana teknik mesin yang bisa memperbaiki mesin. Ini mudah, tapi di pemerintah itu kan menjadi sangat ruwet sekali. Sarjana kimia jadi kepala Bapeda misalnya, sarjana hukum di apa gitu, kepala biro perencanaan, ahli pertanahan. Antara talent, struktur, proses ini menjadi sangat campur aduk sekali. Sehingga ketika membuat KPI itu agak kerepotan memang. Kalau di sektor swasta itu tadi tolok ukurnya juga mudah, sales and distribution jelas. Kami produksi 1 juta unit tahu, maka Anda harus menjual 1 juta. Ini dengan harga yang sudah ditetapkan. Kalau nggak laku, maka ada retur dan seterusnya. Itu indikatornya berarti ada hal yang nggak bagus. Dan di buku ini juga bisa digunakan oleh teman-teman swasta. Bahkan ternyata Mas Aryo ketika kebetulan saya juga mendampingi teman-teman di sektor swasta startup itu ketika membuat rencana bisnis dan diterapkan itu jauh lebih loncatannya itu kok bisa sedemikian cepat dan hebat gitu ya. Ini bergerak di bidang kesehatan dan IT. Kita diskusikan membuat RB rencana bisnis. Ini agak berbeda dengan sektor publik memang karena ada yang mengatakan nggak peduli indikator, yang penting masyarakat sejahtera. Gitu. Oke, mazhab itu kami juga mengakui. Tapi apapun kalau bicara sejahtera nggak diukur kan juga repot ya. Go to hell dengan KPI itu. Pokoknya bekerja lah. Ternyata ya memang go to hell bener nggak sampai ke sejahtera. Makaten, monggo Bu Nunu kalau menambahkan. Ya, tambahannya sedikit Mas Aryo, karena sebetulnya kalau kita lacak, indikator kinerja itu munculnya dari sektor private ya, seperti Pak Nur katakan tadi. Kemudian baru tahun belakangan, tahun 30-an kalau nggak salah, itu diadopsi oleh sektor publik gitu. Nah, sulitnya kemudian kalau di sektor privat itu guidance-nya jelas. Sektor privat itu mau nyari apa? Nyari keuntungan. Jelas sekali gitu. Nah, sedangkan kalau di sektor publik itu tuh kalau ditanya apa sih yang mau dicari, malu-malu. Yang dicari itu kesejahteraan. Yuk kesejahteraannya mau diukur dengan apa gitu. Apalagi kalau kita sudah nemu visi misi saya menjadikan kabupaten ini sebagai kabupaten yang agamis. Mental itu kita ngitungnya ini indikatornya apa ya agamis itu gitu. Jadi yang pertama itu publik itu repot gitu, ngukurnya itu repot. Jadi justru karena repotnya itu kita kemudian petani gitu seperti apa gitu. Dan kemudian yang kedua, seringkali teman-teman di sektor publik itu juragannya banyak. Nah, ketika juragannya banyak itu terus juragan sana minta ini, juragan situ minta itu gitu ya. Terus bingung, ini apa ya gitu. Nah, makanya kita perkenalkan ini loh proses bisnisnya. Kalau juraganmu sana minta itu, tempatnya di sini. Kalau juraganmu situ minta itu, tempatnya di situ. Yang kedua, karena teman-teman ini justru yang bermasalah di sektor publik ya. Negara ini misalnya, kalau di private itu hanya ada satu, Key Performance Indicators. Itu indikator kinerja kunci. Itu namanya kunci itu ya mek siji gitu ya. Mbak satu. Tapi di negara ini, di peraturan yang berbeda, itu muncul nama yang berbeda, pengertian yang berbeda. Ada IQ, indikator kinerja utama. IKK, indikator kinerja kunci. IK, indikator kinerja IKP, indikator kinerja private dan seterusnya. Ini kemudian kawan-kawan nih, Bu, bedanya indikator kinerja kunci sama indikator kinerja utama itu apa, Bu? Golek ono peraturan. Itu kemudian kita petakan satu-satu gitu ya. Ini karepe opo gitu loh kalau
dilogikakan ini karepe apa. Seperti itu aja sih tambahannya. Terima kasih Bu Nunu dan Mas Nur Hadi. Ini saya langsung nyambung, ada pertanyaan dari audien dari Pak Aziz Mahrufi. Tadi beberapa sudah Bu Nunu dan Pak Nur Hadi kasih hint ya, petunjuk kisi-kisi jawaban pertanyaan ini. Tapi mungkin untuk dipertegas lagi deh, sebetulnya ketika berhadapan dengan regulasi penyusunan peta proses bisnis di instansi pemerintah yang membingungkan, itu sebetulnya saya harus bagaimana dan itu kesalahannya di mana sih gitu kan? Ini pertanyaan dari Pak Aziz Mahrufi. Silakan. Pak Nur aja deh. Iya, Pak Aziz Mahrufi. Terima kasih Pak. Memang ini sekarang sedang rame peta proses bisnis dan ini ada pertanyaan dari Pak Laode. Alhamdulillah yang cetakan pertama sudah habis, 200 cetakan buku yang pertama itu tadi barusan jam 3 saya kontak karena ada yang berminat, ternyata nunggu dicetak lagi. Sebenarnya niat kami kemarin kalau bisa gratis ya gratis gitu ya, biar teman-teman bisa banyak untuk mensimulasikan. Untuk Permenpan nomor 19 2018 sebenarnya ini perlu ada bahasan khusus, tapi intinya sebenarnya di Permenpan 19 ini masih fokus pada reformasi birokrasi di salah satu area yaitu penata laksanaan. Area penata laksanaan itu ada peta proses bisnis dan ada SOP. Memang seharusnya ketika membuat peta proses bisnis dia berbasis dari perencanaan strategis sehingga performan itu bisa dipetakan prosesnya. Nah, kendalanya untuk kenali antara perencanaan strategis dengan peta proses itu kadang yang menangani berbeda. Contoh sederhana, yang paham perencanaan strategis itu Biro Perencanaan di Kementerian. Kemudian yang bertugas untuk membuat peta proses itu Biro Organisasi, berbeda. Kalau di daerah yang menangani perencanaan strategis itu Bapeda, yang membuat bagian organisasi atau Biro Organisasi Provinsi. Padahal kalau ini ingin dikerjakan bersama, kalau saya mendampingi peta proses bisnis, saya selalu minta yang menguasai perencanaan itu dimasukkan dalam tim, agar performance flow-nya nanti jelas. Yang mau dipetakan itu level 0, level 1, sampai level berikutnya. Memang ada dua tipe, Pak Aziz. Kenapa tidak jelas? Kami juga sudah berpengalaman beberapa kali di Diklat itu mengundang beberapa narasumber dari kementerian yang mengeluarkan aturan, memang ada yang berbeda. Bahkan konsultannya juga. Tapi perbedaan itu sebenarnya tidak perlu kita bingungkan. Justru saya mengambil manfaat begini, celah regulasi. Ketika ada regulasi yang mewajibkan membuat peta proses bisnis, jangan dilihat kelemahannya, tapi lihat itu sebuah peluang untuk kita bersama memperbaiki peta prosesnya. Silakan itu digunakan sebagai stempel. Kalau ada kekurangan, ya kita kritisi bersama, kita tetap berpikir kritis, tapi kita ambil peluang yang baik. Agar apa? Perencanaan itu ketika dilaksanakan itu prosesnya memang tepat. Tidak ada losesnya gitu. Sekarang kita banyak yang indirect cost itu yang menjadi concern. Maka akhir tahun ini kami yakin penularan COVID akan meningkat karena banyaknya perjalanan dinas. Nah, ini menjadi tantangan besar karena memang yang ada di situ prosesnya ya banyak perjalanannya. Ini menjadi tantangan. Mungkin nanti kita bisa diskusi khusus Mas Aziz setelah forum ini atau mungkin di sesi-sesi berikutnya. Makasih Mas Arya. Baik, sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan lain, ini ada juga pertanyaan dari Banda Aceh. Ini distribusinya sudah sampai seluruh Indonesia atau bagaimana, Mas Nur Hadi, bukunya? Dan bagaimana, apakah bisa lewat online pemesanannya atau gimana? Oh, iya. Sepertinya yang online sudah, Mas Arya. Dan ini kan mayor ya, jadi nggak hanya di internal. Kami kurang tahu dengan jaringan penerbitnya. Semoga kalau ada bukunya pastinya. Sementara ini mungkin Pak Nur, karena buku ini diterbitkan dan kemudian dipasarkan oleh MAP sendiri, dan teman-teman kalau minat dengan buku ini tinggal kontak aja di nomor HP-nya MAP, itu udah nyampe, udah pasti nanti bisa sampai ke situ. Iya. Terima kasih. Insya Allah yang cetak ya, yang cetakan kedua semoga segera selesai. Ya.
Terkait dengan selamat sore. Saya juga pingin ngomong dikit. Oh, Bu Ambar Widaningrum, silakan monggo Bu Ambar. Tadi saya mendengarkan tadi Pak Nur ya menjelaskan proses bisnis itu relatif lebih jelas tanda petik ya di swasta daripada di organisasi publik ya. Dan itu harus kita sadari seperti itu. Ya karena memang kalau dari karakteristik saja berbeda, sangat berbeda. Memang proses bisnis itu memang kan ya Pak Nur ya, tolong saya nanti dibetulkan kalau saya salah. Proses bisnis itu kan seharusnya terjadi di mana ya, harus dilakukan di semua organisasi, nggak peduli apakah itu swasta apapun publik atau bahkan NGO. Nah, tetapi kalau melihat pengalamannya, tadi Pak Nur menceritakan dalam detail ya untuk merubah menjadi indikator dan sebagainya, apakah antara IKU dan IKK itu soal nama ya dan sebagainya. Tapi yang penting kan sebetulnya asumsi dasarnya. Munculnya IKU, apa istilahnya itu hanya sekedar istilah ya, karena memang variasi dari lembaga kita itu ya memang seperti itu. Nah, tapi yang mungkin yang kita memang harus juga harus pahami, sehingga bukan berarti kita harus maklum ya. Kalau organisasi publiknya memang susah begitu, bukan harus maklum seperti itu. Tapi dari sisi karakter, itu organisasi yang swasta itu kan sederhana memang tujuannya. Misalnya tujuannya itu sangat sederhana. Kalau saya mengajar di S1 ya, itu saya selalu menggunakan gampang ya. Kalau tujuan organisasi swasta itu cuma 3E. Tapi kalau organisasi publik itu 5E masih plus 1A. 3E itu terjemahan dari efisiensi, ekonomi, effectiveness. Itu swasta. Memang itu, dan jadi sehingga gampang dipetakan, relatif kerumitan itu bisa kita eliminir karena memang tujuannya 3E itu, efisiensi, ekonomi, effectiveness. Tetapi karena di organisasi publik itu kan masih ditambah, tidak hanya 3E, masih plus 2E dan 1A. 2E itu selain 3 yang dari swasta, yang 3E itu efisiensi, ekonomi, efektivitas, di yang 2E lainnya kan etik. Ya, etika publik. Itu ya, artinya memang ada banyak hal ya yang terkait itu, karena Bu Nunuk tadi bilang juragannya itu juga banyak gitu ya, seperti itu, termasuk equity. Ya, equity. Jadi Halo Bu Ambar. Di 2E-nya etik dan equity. Organisasi publik itu mestinya mereka itu banyak. Selain pasar, agak susah diterjemahkan. Seperti itu. Jadi kebutuhannya itu banyak. Sehingga banyak indikator yang berbeda, dan indikator yang berbeda itu juga sangat kontekstual. Tadi misalnya Pak Nur menjelaskan AKI, angka kematian ibu melahirkan dan sebagainya. Ada SPM-nya dan sebagainya. Itu karena kenapa ada ukuran itu? Kan karena memang harus ada ukuran karena biar bisa dibandingkan, biar kita bisa mengejar itu. Seperti itu. Nah, seperti Papua ya, Papua di ujung pegunungan sana, tentu dia akan sulit mengikuti standar pelayanan minimumnya, seperti itu ya. Artinya kadangkala ada kelemahan juga di dalam menentukan standar itu. Maka saya jadi ingat beberapa tahun yang lalu itu karena antar kementerian, kadang antar lembaga, antar itu berbeda-beda, atau kadang-kala pemerintahannya berbeda. Sehingga dulu sempat bingung juga, saya juga sempat bingung. IKK, indikator kinerja kunci atau KPI, di swasta itu mudah dibuat, gampang. Tapi kalau di publik kok banyak ya?
Seperti itu. Makanya Bu Nunu tadi bilang, indikator kinerja kunci itu ya jangan banyak-banyak. Yang tadi cerita begitu ya. Karena kuncinya banyak, nanti malingnya banyak yang masuk. Karena ada yang kita lupa dan sebagainya. Jadi kunci itu juga harus terbatas, ya namanya aja kunci ya. Seperti itu. Tetapi sekali lagi, di dalam konteks indikator, itu kan karena ada tidak hanya persoalan 3 itu, tidak sesederhana itu. Artinya ada persoalan etika publik. Ada persoalan kita menuju equity. Kalau di swasta mungkin tidak perlu sampai berpikir terlalu rumit di persoalan equity. Maka ada persoalan equity dan equality kan. Makanya karena kita tujuannya equity, kita juga harus berpikir soal afirmasi. Makanya seperti Papua banyak menjadi sasaran program afirmasi karena memang biar merata. Seperti itu. Nah, dulu saya ingat ya sebelum ya ini almarhum Pak Agus Duyanto dulu pernah membrief kita ya waktu itu, walaupun sebetulnya bacaan tentang itu banyak sekali. Saya ingat pidato almarhum Profesor Agus Duyanto waktu itu untuk DIES ya, waktu itu panitianya dari MKP. Waktu itu judulnya sangat menarik. Judul pidato DIES. One government, one indicator. Nah, ini sebetulnya kan tantangan kita ya. One government, one indicator. Jadi yang penting gunakan indikator umum, perkara cara makainya itu terserah nanti masing-masing, karena apalagi kita sangat diverse kita ya, konteks, kultur, macam-macam, sehingga kadang-kadang agak sulit itu dicapai. Padahal tujuannya sebenarnya sama, seperti tadi Bu Nunu juga sudah menyampaikan, pemerataan lah, kesejahteraan dan sebagainya. Nah, dan beberapa negara itu sudah mencoba melakukan itu dan beberapa bisa. Tapi kenapa Indonesia sulit? Nah, sampai sekarang saya kira itu juga tantangan. Saya sering kalau ditanya teman atau mahasiswa atau apa terkait dengan itu, saya bahkan sering tidak bisa menjawab. Kadang-kala seperti tadi Pak Nur menjelaskan, jadi muyeng untuk urusan pisang saja itu tadi. Saya senang sekali mendengarkan cerita itu tadi. Oh iya ya, kadang-kadang kita bingung. Kita mau ayam dulu atau telurnya dulu, kan? Itu hal yang sangat ya kelihatannya sederhana, tapi menemukan masalah utama itu pun kita juga sering sulit. Ya, jadi saya nggak tahu ini saya curhat atau mau apa ya, saya nggak tahu. Tapi itu yang kadang-kala itu sering saya ada pertanyaan dari banyak orang dan saya baca buku dan sebagainya, baca artikel dan sebagainya. Ternyata menyusun indikator itu kompleks ya. Kalau indikator kinerja organisasi swasta, ya kompleks, tapi tidak sekompleks organisasi publik. Karena kriteria tujuan goal dari organisasi publik itu banyak. Sementara kalau yang swasta kan cuma 3. Intinya ya, paling tidak sederhana, efisiensi, ekonomi, efektivitas. Tetapi kalau swasta, sekali lagi tadi saya publik, sekali lagi selain 3, E plus 2E, masih ada 1A, accountability. Ya, maka ya itu tadi ya. Jadi saya sebetulnya agak penasaran juga ya, makanya saya ikuti tadi itu gimana ya Pak. Saya yakin Pak Nur pun sudah merasakan, Pak Bu Nunu juga sudah merasakan. Piye mengubah itu? Artinya kita pertama betul kita harus belajar bagaimana logikanya, kedua teknisnya, tapi yang ketiga adalah filosofinya dalam mendetilkan sebuah tujuan. Itu dalam bentuk indikator yang tidak terlalu rumit, tetapi kita bisa mencapai. Kan yang penting kan mencapai tujuan itu. Nah, sama mencapai tujuannya swasta sama mencapai tujuannya organisasi publik ya beda kan. Swasta misalnya karena terkait dengan ide-ide dengan basis teori ekonomi ya kalau swasta. Sementara kalau publik basis teorinya demokrasi yang saat sekarang ini, politik dan demokrasi. Jadi ya ini saya kira mungkin Bu Nunu dan Pak Nur bisa bikin buku yang lain itu nanti, masih indikator kinerja, tapi saya yakin nanti bisa itu. Saya nggak tahu Bu Nunu, Pak Nur, Mas Aryo apakah saya curhat atau apa, tapi yang jelas ini kegelisahan saya juga ya. Saya terus terang belum baca detailnya Bu Nunu karena belum dapat bukunya. Belum dapat, dah habis.
Mari kita keroyok bersama Bu Ambar. Jadi nggih, ngapunten kalau langsung merespon. Artinya ini saya matur nuwun, kita keroyok bersama karena memang sisi nalar dan etik itu yang kita gasai. Istilahnya kita gasai nggih, kayak menetapkan target yang tidak manusiawi dan menetapkannya itu sambil rapat makan-makan gitu loh. Artinya prosesnya yang menjadi tadi sangat cerita klise. Yang kemarin target yang diperkosa kan ya. Tadi cerita itu. Ya, ini etika publik menyangkut halal gitu ya, Pak ya. J. Tapi ini memperkuat meyakinkan kami bahwa buku ini sangat bisa digunakan untuk teman-teman sektor swasta karena yang publik kan lebih ruwet aja bisa gitu misalnya. Matur nuwun Bu Ambar, artinya ini juga meyakinkan ternyata ada manfaatnya gitu. Ngaten Mas Aryo. Terima kasih Bu Ambar. Saya juga ikut penasaran kok. dan Mas Nur Hadi, ini kelihatannya sudah ada PR untuk edisi kedua ini dari audien. Bu Nunu mungkin ada tambahan terkait dengan Bu Ambar, tanggapannya mungkin? Iya, nggak ada sih ya, itu tadilah memang karena sektor publik banyak juragannya, etika itu penting. Saya suka itu tadi guyon tentang nargetno ibu mati, sing ape ditargetno ibu sopo, anak sopo, bojone sopo, bojomu entuk ditargetno mati seperti itu. Jadi itu memang problem ya, kita suka guyon sama kawan-kawan yang kita dampingi. Kalian tahu nggak, perencana itu wakil Tuhan di muka bumi. Kalian yang merencanakan, itulah nanti yang terjadi. Jadi hati-hati nek jadi perencana. Itu pesan-pesan etika yang suka disurungkan sama Pak Nur itu ya. Kalau mereka tanya, loh Bu, ini kan memang targetnya. Kudu, targetnya itu bukan ibu yang meninggal. Targetnya itu ibu melahirkan sehat. Jadi yang ditargetkan itu ibu yang sehat, bukan ibu yang meninggal. Tapi kementerian minta begitu. Ya jangan, nanti kamu kalau ngitung ibu yang sehat, yang mati kan otomatis terhitung dengan sendirinya. Tapi bukan ditarget mati seperti itu. Sepele-sepele Mas sebetulnya. Tapi itu semua sebetulnya berkaitan dengan jadi perencana itu mikir etika seperti itu. Jadi pesannya perencanaan itu bukan proses teknokratis semata ya Bu Nunu ya. Jadi ada aspek etis dan filosofisnya juga begitu. Wah ini kelihatannya nggak selesai nih, makin menarik pembicaraan kita. Dan ada satu message lagi Mas Aryo. Ini karena ada teman-teman dari perencanaan. Sebenarnya banyak otomatisasi yang terjadi, otomasi di masyarakat. Jangan-jangan yang kita ukur itu justru itu karena masyarakat berdaya sendiri. Jadi kalau angka derajat kesehatan atau partisipasi sekolah itu, seringkali saya tanya kalau partisipasi sekolah itu diukur dari tingkat kelulusan, yang lulus UNAS berapa. Berlomba-lomba dinas itu membuat target 100%. Tapi pertanyaan yang sederhana saja. Ya kalau anak-anak ujian itu yang puasa Senin Kamis orang tuanya atau dinasnya itu. Ya, ternyata kan orang tuanya ya sama kayak ini. Ketika lulus itu yang dapat prestasi dinasnya, orang tuanya yang pontang-panting. Artinya ada partisipasi yang tidak terekam. Memang kalau ditanya kelemahannya di mana, kami belum bisa memilah antara apakah itu memang kerja pemerintah yang sektor publik atau memang ada partisipasi di masyarakat. Derajat kesehatan juga sama. Seringkali pertanyaannya begini. Dana APBN itu untuk kesehatan itu 10%-nya diwajibkan, ya dimandatkan oleh undang-undang, mandatory budget. Ya. Untuk kabupaten kota, provinsi juga 10%. Pertanyaannya kalau ada warga yang sakit, itu siapa yang harus bertanggung jawab? Ada yang jawab Menteri Kesehatan, Kepala Puskesmas, ada macam. Tapi ternyata kalau sakit yang ngeroin istrinya sendiri. Artinya sesimpel itu masyarakat berpikir nggak usah nunggu pemerintah, mereka pasti ingin sehat. Mereka juga nggak pengen usianya pendek dan seterusnya, enggak. Tapi ketika mereka berdaya memiliki kelebihan-kelebihan itu diklaim oleh pemerintah. Nah ini yang kelemahan ini yang kami belum bisa merekam. Sebenarnya memisah
antara yang participatory development dengan yang memang itu direncanakan betul dengan baik. Jangan-jangan prestasi-prestasi itu justru di luar intervensi yang direncanakan. Yang seperti sampaikan Bu Ambar tadi, karena sangat luas ya, sangat luas capaiannya. Mekaten demikian. Terima kasih Mas Nur Hadi. Mungkin sebelum kita akhiri, ini ada pertanyaan terakhir dari audien, dari Floor, dari Bu Rusma, dari Magister Ilmu Lingkungan, Sekolah Pasca Sarjana. Ini pertanyaan yang mungkin cukup menarik dan besar, gitu kan. Bagaimana sih cara mengembangkan indikator kinerja utama yang baik, yang tepat, gitu. Nah, jadi mungkin itu pertanyaan penutup. Mungkin ada respon dari Mas Nur Hadi atau Abu Nunu. Ya. Ya, mungkin saya jawab pendek, kemudian Pak Nur mungkin akan menjelaskan panjang, Mas Aryo. Ini karena mahasiswa ya, berarti masih Mbak ini. Jadi Mbak Rusma, kalau kita melihat teknisnya, ini nggak sulit kok. Kalau kita melihat teknisnya, KLHS itu kan disusun berdasarkan naskah teknokratik. Jadi yang pertama kita susun naskah teknokratiknya dulu. Di dalam naskah teknokratik itu sudah berisi basis data indikator kinerja yang kita gunakan. Nanti di dalam analisis teknokratik itu ketika ada indikator kinerja yang mungkin masih luput atau keliru, itu kemudian sudah bisa dianalisis. Nah, kemudian naskah teknokratik itu akan menjadi bahan bagi penyusunan KLHS. Nantinya KLHS itu kan akan mengidentifikasi daya dukung dan daya dukung lingkungan. Kemudian naskah teknokratik kalau dikembangkan kan jadi RPJMD. Jadi memang mutlak kalau naskah teknokratik, kalau KLHS itu indikatornya harus equal, harus sama dengan indikatornya RPJMD. Jadi kita selalu juga ini tambahan, kita selalu mengkritisi kawan-kawan kalau menyusun dokumen perencanaan, urutannya mana dulu yang dikerjakan, kemudian yang mana yang dikerjakan, itu penting. Ini kalau nggak sinkron ini gampang aja. Saya tanyanya, kapan KLHS disusun? 6 bulan yang lalu, Bu. Terus naskah teknokratiknya baru sekarang, ya mesti aja nek gak konek kayak seperti itu. Gitu. Jadi ini tentang prosesnya saja sudah keliru. Kemudian yang kedua, ini mohon maaf sekali ya, saya mengatakan seperti ini. Yang kedua, kawan-kawan di daerah ketika mencari pendamping, yang KLHS didampingi siapa, yang RPJMD didampingi siapa, nah masing-masing pendampingnya kemudian kiblatnya beda. Akhirnya ketemulah kemudian lo indikatornya kok gak kode lah, kiblatnya beda gitu. Kenapa bisa berbeda? Ya karena logika berpikirnya tidak dibangun bersama-sama. Jadi balik lagi ke indikator kinerja, bahwa indikator kinerja itu logika berpikir, logika proses bisnis. Itu aja sih. Monggo Pak Nur kalau mau ditambah untuk baru lagi. Apa ya? Ya mungkin kalau KLHS itu kan intinya bahwa perencanaan itu tidak merusak lingkungan itu. Itu sebenarnya membuktikan bahwa kita manusia itu diciptakan untuk tidak membuat kerusakan. Itu sebenarnya menjawab tantangannya malaikat ketika diciptakannya manusia ini, Gusti Allah ini gawe kerusakan. Ya, jawabannya KLHS itu sebenarnya. Tapi seringkali di dalam regulasi ada Permendagri dan ada Permen LHK yang mengatur KLHS. Jadi kalau levelnya provinsi nginduk pada Permen LHK yang itu menceritakan daya dukung, daya tampung dari intervensi perencanaan 5 tahunnya. Sebenarnya IKU-nya bisa nggak disinkronkan? Sangat bisa. Minimal IKLH, indikator kinerja, indikator kualitas lingkungan hidupnya. Yang kedua adalah penataan ruangnya. Itu sangat bisa. Dan program-program pembangunan infrastruktur harus selaras dengan tata ruang dan harus meningkatkan, tidak mengurangi daya dukung, daya tampung. Tapi yang menjadi kendala level kabupaten kota, karena itu mengacu pada Permendagri yang mengevaluasi nanti provinsi, itu masih menggunakan pedoman bahwa KLHS itu menjabarkan rencana aksi daerah tentang TPB, Sustainable Development Goals, rencana aksi daerah tentang tujuan pembangunan berkelanjutan. Yang di situ ada 17 goal utama dan beberapa turunan yang itu agak jauh dengan D3 TLH versi
KLHK. Maka IKU-nya di mana? Sebenarnya IKU-nya itu ada di IPM yang bisa klop. Jadi kalau di level provinsi, IKU-nya bisa klop dengan IKLH, daya dukung daya tampung lingkungan hidup beserta penataan ruangnya menggunakan indikator penataan ruang. Tapi kalau yang di level kabupaten kota justru mengarahnya tidak di situ. IKLH oke, jadi pertimbangan, tapi lebih support ke IPM. Jadi karena dia SDGs itu salah satunya kan tidak kelaparan, ada penanganan kemiskinan, macam-macam dari 17 goal itu fokusnya ternyata tidak berkelanjutan yang seperti MDGs gambarkan itu infrastruktur harus begini, tidak. Nah ini mungkin arsirannya seperti sampaikan Bu Nunu perlu dilakukan bersama-sama antara para pihak yang membuat KLHS, karena KLHS itu biasanya Dinas Lingkungan Hidup, kemudian RPJMD itu Badan Perencanaan di daerah. Tapi ada juga yang dua-duanya diproduksi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Nah ini memang masing-masing daerah berbeda. Makaten, matur nuwun. Kayaknya sudah overtime ya Mas Aryo? Overtime, tapi banyak sekali yang kami dapatkan. Terima kasih sekali Bu Nunu dan Mas Nur Hadi dan teman-teman audien yang sudah berinteraksi bersama kami di sore ini. Jadi saya tidak akan menyimpulkan apa-apa, Yang jelas ada beberapa ada PR bareng-bareng ke depannya yang perlu kita garap bersama terkait bagaimana bukan saja membenahi logika proses bisnis yang mengikuti kaidah-kaidah yang benar, tapi juga kita juga punya hutang untuk mengkaji pentingnya konteks dalam proses perencanaan. Jadi dia bukan hanya punya dimensi teknokratis, tapi dia juga punya dimensi politis, punya dimensi etis, ada akuntabilitas yang seringkali itu mungkin luput dalam proses perencanaan tersebut. Bagi Bapak Ibu sekalian yang mungkin masih kurang mantep gitu kan, pingin mererun atau pingin belajar ulang, nanti bisa silakan dilihat di chat ini, kami linkkan pembicaraan kita sore ini ke link YouTube MKP, Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik. Jadi silakan nanti pengen yang masih penasaran dengan detailnya, silakan merujuk ke sana. Dan untuk pemesanan buku nanti bisa menghubungi MAP Visipol UGM, dan tentu saja saya yakin Bu Nunu dan Mas Nur Hadi sangat senang kalau misalkan dihubungi secara personal untuk pertanyaan-pertanyaan tindak lanjutnya. Terima kasih sekali lagi Bu Nunu dan Mas Nur Hadi sudah berkenan hadir menemani kami, obrolan yang singkat, padat, dan semoga bisa jadi memacu pencerahan-pencerahan menjelang weekend ini. Biasanya kalau saya baca buku-buku psikologi, biasanya otak itu yang lebih bisa menangkap dan mencerna kalau suasana batinnya lebih rileks, dan Jumat itu katanya adalah suasana yang moodnya paling bagus katanya. Baru tahu saya malah. Nanti saya quote itu Mas. Makanya saya taruh acara kita hari Jumat. Dan Bapak Ibu, teman-teman sekalian, nanti silakan menantikan puncak buku MKP. Karena besok libur ya Mas. Gimana? Besok libur. Besok libur, betul sekali. Besok libur. Dan kita akan ketemu lagi. Cepat pulang ya Mas. Mas Aryo cepat pulang loh. Amin. Iya, betul itu. Ditarik. Jumat lagi. Wes, ramoyai. Iya, nanti akhir November akan ketemu lagi. Kita akan membahas buku Participation Without Democracy dari Barry Roden. Nanti kita akan hadirkan pembahasnya kolega kita dari Departemen Politik dan Pemerintahan, Mas Ashari Cahyo Edi dan Mbak Pradipna Yudik untuk memandu acaranya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Selamat berakhir pekan dan salam sehat buat kita semua. Matur nuwun.